Selamat datang di saluran pilihan Anda. Pernahkah Anda membayangkan perasaan seorang ayah yang pergi untuk meminjam uang dari anaknya, namun harus pulang hanya dengan membawa sekotak kue manis? Tetapi, begitu membuka kotak kue itu, sang ayah terperosok dalam keterkejutan. Hari ini, mari kita mulai kisah tentang kesalahpahaman yang memilukan dan kebenaran yang mengharukan. Tetaplah bersama kami. 72 tahun. Orang bilang, ini adalah usia di mana para orang tua menikmati masa senja yang tenang sambil melihat kelucuan cucu-cucu mereka. Namun bagi saya, Budi Santoso, usia 72 adalah awal dari kekhawatiran yang tak berujung. Saya tinggal seorang diri di sebuah rumah papan tua di ujung desa Sukaasih, sebuah desa kecil dan terpencil di Klaten, Jawa Tengah. Istri saya telah berpulang ke haribaannya hampir 10 tahun yang lalu. Sejak hari itu, rumah ini hanya dipenuhi oleh suara helaan napas saya yang dalam dan derik jangkrik yang terdengar setiap malam. Putra tunggal saya, Dimas, sudah lama merantau dan menetap di Jakarta. Dia mendapatkan pekerjaan yang mapan dan menikahi Citra, seorang gadis asli Jakarta. Keluarga besarnya pun terbilang cukup berada. Dari pernikahan mereka, lahirlah Rian, cucu yang tak akan pernah terasa sakit meski saya letakkan di pelupuk mata. Namun, karena kesibukan pekerjaan, kami hanya bisa bertemu sekali atau 2 kali setahun, biasanya saat lebaran atau libur akhir tahun. Saya tidak pernah menyalahkan putra saya. Bukankah anak muda zaman sekarang semuanya sibuk mengurus hidup masing-masing? Mereka tentu tidak bisa terus-menerus terkurung di pelosok desa seperti orang tua ini. Namun, beberapa waktu lalu, tubuh tua ini mulai berulah. Semuanya dimulai dengan rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk di dada kiri saya. Awalnya, rasa sakit itu hanya muncul sesekali, terasa seperti ada semut kecil yang merayap di dada lalu menghilang. Saya hanya menganggapnya sebagai penyakit orang tua atau pertanda cuaca akan mendung, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Saat saya pergi ke puskesmas desa, seorang perawat hanya memberi saya beberapa butir obat pereda nyeri dan menyuruh saya banyak beristirahat. Tetapi, rasa sakit itu semakin parah dari hari ke hari. Suatu malam, saya terbangun karena rasa sakit yang menusuk dada seolah ditikam pisau. Keringat dingin membasahi bantal dan selimut saya. Saya meringkuk seperti udang, memegangi dada sambil terengah-engah. Rasanya seolah malaikat maut sudah berdiri di kepala ranjang, menunggu dengan sabitnya. Setiap kali itu terjadi, rasa sepi dan takut yang luar biasa menyelimuti saya. Ketika saya memandang sekeliling kamar yang kosong, hanya cahaya bulan yang remang-remang masuk melalui jendela yang menerangi saya. Jika istri saya masih hidup, ia pasti akan berlari dengan cemas, membuatkan secangkir teh jahe hangat, dan duduk di samping saya sambil mengusap dada ini. Tapi sekarang, saya harus menanggung semuanya sendirian. Beberapa hari yang lalu, tetangga saya, Pak Karto, datang berkunjung dan melihat wajah saya yang pucat. Ia bertanya ada apa. Saya pun menceritakan penyakit saya dengan jujur. Mendengar cerita saya, raut wajah Pak Karto tiba-tiba berubah. Lalu ia menepuk lututnya. Loh, Pak Budi, gejala itu persis seperti Pak Soleh yang tinggal di ujung jalan sana. Beliau juga sering mengeluh dadanya sakit dan sesak napas. Begitu dibawa ke rumah sakit besar, ternyata penyakit jantung koroner atau apalah itu, katanya harus segera dioperasi. Pak, ini bukan penyakit yang bisa dianggap enteng. Segera pergilah ke rumah sakit besar di kota untuk diperiksa dengan benar. Ucapan Pak Karto serasa menyiramkan air es ke kepala saya. Penyakit jantung. 2 kata itu menekan pikiran saya dengan berat. Saya tahu betul bahwa penyakit seperti ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya obat, biaya pemeriksaan, dan jika sampai harus dioperasi, saya tidak akan sanggup menanggungnya. Saya mengambil buku tabungan tua yang saya simpan di laci. Uang yang terkumpul seumur hidup dari hasil menjual hasil kebun dan beberapa ekor ayam, totalnya hanya 3 juta rupiah. Uang ini bahkan pas-pasan untuk makan sehari-hari. Saya tidak berani bahkan untuk bermimpi pergi ke rumah sakit besar. Saya duduk termenung selama berjam-jam. Hati saya kusut seperti benang kusut. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya hanya menunggu ajal menjemput di rumah ini? Saya tidak mau. Saya masih ingin hidup. Saya ingin melihat Rian tumbuh besar. Saya ingin melihat Dimas semakin sukses. Pikiran pertama yang terlintas adalah menelepon Dimas, tapi saya segera menggelengkan kepala.
Saya tidak ingin membuatnya khawatir. Dia sudah sibuk bekerja di Jakarta, belum lagi harus menafkahi anak dan istrinya. Jika saya memberitahunya bahwa saya sakit, dia pasti akan meninggalkan pekerjaannya dan pulang ke desa, lalu dia akan pusing memikirkan masalah uang. Mungkin saja penyakit saya tidak begitu parah. Mungkin ini hanya penyakit yang timbul karena saya sudah tua dan terlalu banyak pikiran. Tapi rasa sakit itu nyata. Rasa sakit itu menyiksa saya siang dan malam, seolah berbisik bahwa saya tidak bisa lari lagi. Saya menatap foto istri saya yang terpajang di atas meja. Dalam foto itu, istri saya tersenyum dengan lembut. Saya berbisik pelan, "Bu, sekarang aku harus bagaimana? Tolong beri aku kekuatan agar bisa hidup sedikit lebih lama di sisi anak dan cucu kita." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bayangan tentang betapa menderitanya Pak Soleh di akhir hayatnya terus menghantui saya, katanya. Beliau juga menunda pergi ke rumah sakit karena sayang uang, hingga penyakitnya memburuk. Saat anak-anaknya membawanya ke rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Saya tidak ingin mengalami akhir yang tragis seperti itu. Setelah semalaman memeras otak, saya mengambil satu keputusan. Sebuah keputusan yang sangat sulit dan melukai harga diri saya sebagai seorang ayah tua. Saya akan pergi ke Jakarta untuk bertemu Dimas. Tapi, saya tidak akan pernah memberitahunya tentang penyakit saya. Saya memutuskan untuk berbohong. Saya akan bilang bahwa atap rumah bocor dan perlu diperbaiki, jadi saya butuh pinjam uang 2 juta rupiah. 2 juta rupiah mungkin tidak akan menjadi beban besar baginya. Dengan uang itu dan uang yang saya miliki, saya bisa pergi ke rumah sakit sendirian. Jika penyakitnya ringan, saya akan membeli obat dan pulang. Jika parah, saya akan memikirkannya lagi nanti. Meskipun ada rasa cemas yang tak bernama memberati sudut hati saya menghibur diri dengan cara itu. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama merayap masuk melalui jendela, saya sudah terjaga. Nyeri dada telah menyiksa saya sepanjang malam, membuat saya tidak bisa tidur sedikit pun. Saya bersandar di kepala ranjang, mendengarkan suara kokok ayam jantan dari kejauhan. Suara yang biasanya terasa akrab, mengapa hari ini terdengar begitu asing? Kesedihan yang tak bisa dijelaskan menekan hati saya dengan berat. Meskipun telah memutuskan untuk pergi ke Jakarta, keraguan dan kebimbangan masih membebani hati saya seperti batu. Seorang ayah yang seumur hidup tidak pernah meminta-minta pada anaknya, kini harus pergi meminjam uang. Meskipun hanya 2 juta rupiah dan meminjam dari anak kandung sendiri, harga diri saya sebagai seorang suami dan ayah membuat saya merasa malu. Saya teringat saat Dimas masih kecil. Karena keluarga kami miskin, saya dan istri harus bekerja membanting tulang dari subuh hingga matahari terbenam hanya untuk bisa makan. Dimas adalah satu-satunya harapan kami. Saya berjanji pada diri sendiri, biarpun harus kelaparan, saya akan menyekolahkan anak itu sampai sarjana agar ia sukses. Saya menjual sapi, satu-satunya harta keluarga, bahkan cincin emas peninggalan ibu saya pun saya jual untuk membayar uang kuliahnya. Saat hari kelulusannya, ketika ia pulang membawa ijazah dengan bangga, saya menangis. Itu adalah air mata kebahagiaan dan kebanggaan. Saya merasa telah menunaikan tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Kini, dia telah memiliki kehidupannya sendiri, keluarga yang harmonis. Saya tidak ingin menjadi beban lagi baginya. Tapi penyakit sialan ini tidak mau melepaskan saya. Saya diam-diam pergi ke dapur, menyalakan tungku, dan memasak bubur encer. Menu sarapan saya yang tidak pernah berubah selama puluhan tahun. Sederhana, tapi cukup mengenyangkan. Sambil makan bubur, saya merapikan rencana di kepala. Saya akan naik bus paling pagi ke Jakarta. Saya tidak akan memberitahu Dimas sebelumnya. Khawatir dia akan meninggalkan pekerjaannya untuk menjemput saya. Meskipun baru sekali ke sana saat pindahan rumah, saya masih ingat alamat rumahnya. Sebuah apartemen mewah yang bagai langit dan bumi jika dibandingkan dengan desa miskin ini. Saya menghela napas. Apakah nanti menantu saya, Citra, akan menyambut saya dengan baik? Dia anak Jakarta asli, pasti dibesarkan dengan serba kecukupan. Apakah dia tidak akan meremehkan ayah mertua yang kampungan dan lusuh ini? Saat acara syukuran rumahnya, dia memang bersikap ramah dan sopan, tapi saya selalu merasa ada dinding tak kasat mata di antara kami.
Mungkin itu karena perbedaan lingkungan dan cara berpikir. Setelah sarapan, saya masuk ke kamar dan membuka lemari kayu tua. Saya mengeluarkan pakaian terbaik saya. Sebuah kemeja batik lengan panjang berwarna coklat yang dibelikan Dimas beberapa tahun lalu. Meskipun sudah usang, saya menyimpannya dengan baik dan hanya memakainya di hari-hari penting. Saya mematut diri di cermin yang ternoda. Saya terlihat sangat tua dan menyedihkan. Rambut yang memutih, wajah penuh keriput, mata yang cekung karena kurang tidur. Saya mencoba menyisir rambut dengan rapi, tapi beberapa helai rambut putih mencuat dengan keras kepala. Saya menyerah. Lagi pula, saya ini petani yang seumur hidup hanya bergelut dengan tanah. Sekalipun berdandan, saya tidak akan bisa terlihat seperti orang Jakarta. Saya memasukkan sehelai baju ganti, handuk, minyak angin, dan seluruh harta saya, 3 juta rupiah, ke dalam tas kain kecil. Uang itu saya bungkus berlapis-lapis dengan kantong plastik, lalu saya selipkan di dasar tas. Terakhir, saya pergi ke kebun belakang, dan memetik sekantong penuh mangga harum manis yang sudah matang. Buah kesukaan Dimas sejak kecil. Saya berharap oleh-oleh desa yang tak seberapa ini bisa membuatnya senang. Sebelum berangkat, saya mengunci rumah rapat-rapat dan meminta tolong Pak Karto untuk sesekali menengok. Pak Karto menatap saya dengan cemas dan berkata, "Bisa pergi sendiri? Apa perlu saya teleponkan Dimas untuk menjemput?" Saya buru-buru melambaikan tangan. "Tidak usah, tidak apa-apa. Saya cuma mau jalan-jalan beberapa hari, bukan masalah besar. Jangan bilang apa-apa pada Dimas." Saya mau memberinya kejutan. Saya terpaksa berbohong seperti itu karena tidak ingin ada yang tahu kenyataan pahit yang saya hadapi. Saya berjalan kaki ke ujung desa untuk menunggu bus ke kota. Jalanan desa yang akrab terasa begitu panjang hari ini. Meskipun matahari pagi bersinar, hati saya terasa dingin. Saya menoleh ke belakang, memandangi rumah dan kebun hijau saya sekali lagi. Perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hati. Apakah saya bisa kembali ke sini dengan sehat? Atau inikah pemandangan terakhir yang akan saya lihat? Saya bergidik, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk itu, demi diri saya sendiri. Dan demi Dimas. Saya harus kuat. Bus antar kota itu berisik dan sempit. Saya duduk di kursi paling belakang dekat jendela, memeluk erat tas kain saya. Bus mulai bergerak dengan guncangan, membawa saya jauh dari kampung halaman tercinta menuju kota yang asing. Masa depan terasa kabur seperti dalam kabut, dan kecemasan di hati saya tidak bisa saya ceritakan kepada siapapun. Setelah lebih dari 8 jam berguncang, bus antar kota akhirnya menurunkan saya di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Begitu turun dari bus, suasana Jakarta yang bising dan ramai membuat kepala saya pusing. Suara klakson yang memekakan telinga, tawa orang-orang, dan teriakan pedagang asongan bercampur aduk menciptakan kebisingan yang membuat kepala berdenyut. Asap knalpot dari ribuan mobil dan motor membuat saya sesak napas dan terbatuk-batuk. Bagi seorang petani tua yang seumur hidup hanya menghirup udara pedesaan yang bersih, bahkan bernapas pun terasa sulit. Saya berdiri di salah satu sudut, memeluk erat tas kain, dan seperti orang linglung memandangi orang-orang yang berlalu lalang dengan tergesa-gesa. Semua orang tampak sibuk, dan tidak ada yang peduli dengan keberadaan orang tua kampungan seperti saya. Saya mengeluarkan secari kertas lecek dari saku yang bertuliskan alamat rumah Dimas. Tulisan tangannya memang indah, tapi sekarang mata saya kesulitan membacanya. Saya menyipitkan mata dan membacanya berulang kali sebelum akhirnya yakin. Apartemen Cahaya Residence, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya sama sekali tidak tahu di mana Kebayoran Baru itu, atau seberapa jauh dari sini. Saya memberanikan diri mendekati seorang sopir taksi yang mangkal di dekat situ dan bertanya. Dia menatap saya dari atas ke bawah, lalu menyebutkan harga yang sulit saya percaya. "Pak, kesana ongkosnya 150.000. 150.000. Di desa, itu adalah upah kerja selama beberapa hari." Saya menggelengkan kepala dengan cepat dan berkata terbata-bata, "Oh, tidak, Pak. Terlalu mahal." Dia mendengus dan membuang muka tanpa berkata apa-apa. Hati saya terasa perih. Betapa dingin dan perhitungan orang-orang Jakarta ini. Untuk menghemat uang, saya memutuskan untuk naik kereta komuter. Setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya saya menemukan stasiun. Untungnya,
Saya bertemu seorang mahasiswi yang baik hati dan bersedia membantu. Dia memberitahu saya harus naik kereta jalur mana dan turun di mana. Bahkan, dia menuliskannya dengan rapi di secari kertas lain untuk saya. Saya berulang kali mengucapkan terima kasih dan merasakan sedikit kehangatan di hati. Setelah naik kereta, saya kembali merasakan perbedaan yang besar. Kereta di sini bersih dan ber-AC, tidak seperti bus butut di desa, tapi orang-orang di dalamnya sama saja. Semua menunduk menatap ponsel mereka. Tidak ada satupun yang saling menyapa. Saya duduk sendirian, memandangi pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung tinggi yang berjejer rapat, gedung-gedung kaca yang berkilauan, melintas di depan mata. Jakarta yang gemerlap, tapi bagi saya, ini adalah tempat yang sangat asing dan sepi. Hampir 1 jam kemudian, akhirnya saya tiba di stasiun dekat rumah Dimas. Saya turun dari kereta dan berjalan mengikuti petunjuk dari mahasiswi tadi. Apartemen Cahaya Residence muncul di depan mata saya, megah seperti istana raksasa. Di pintu masuk, seorang satpam berjaga dengan sigap. Saya merasa minder, lalu mendekati satpam itu, dan mengatakan bahwa saya datang untuk bertemu putra saya yang tinggal di unit 1508. Dia menatap saya dengan curiga, lalu menelepon melalui interkom. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan membukakan gerbang untuk saya. Saya mengucapkan terima kasih dengan suara pelan dan melangkah masuk. Lobi apartemen itu luas seperti alun-alun, lantainya dilapisi marmer yang berkilauan. Ada air mancur dan pot-pot bunga besar. Saya naik lift ke lantai 15. Ini adalah pertama kalinya saya naik lift seumur hidup. Perasaan terangkat ke atas membuat jantung saya berdebar kencang dan kaki saya gemetar. Akhirnya, saya menemukan unit 1508. Pintu depan berwarna coklat tua yang kokoh tampak begitu mewah, tidak sebanding dengan pintu bambu rumah saya yang berderit. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu menekan bel. Suara dingdong yang merdu terdengar. Saya menunggu di depan pintu dengan cemas. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan Dimas muncul di hadapan saya. Dia tampak lebih tinggi dan dewasa dari terakhir kali saya melihatnya. Dia mengenakan pakaian santai di rumah, dan terlihat sangat terkejut melihat saya. "Bapak? Loh, Bapak kenapa sampai ke sini?" Tanpa kabar pula. Suaranya terdengar agak canggung, dan ekspresi terkejutnya membuat saya kecewa. Saya berharap anak saya akan senang melihat saya, berlari dan memeluk saya, tapi yang menyambut saya hanyalah kebingungan. Mendengar suara itu, Citra juga berlari keluar dari dapur. Melihat saya, matanya membulat sama seperti suaminya. "Bapak, kapan datang?" Saya memaksakan seulas senyum dan berkata dengan suara serak. "Iya, Bapak datang mau menengok kalian dan cucu Bapak. Rencananya mau menginap beberapa hari. Ini, Bapak bawakan mangga dari desa untuk kalian." Saya menyodorkan kantong mangga ke hadapan mereka. Dimas buru-buru mengambil kantong itu dan berkata, "Aduh, Pak, datang saja tidak apa-apa. Kenapa repot-repot bawa beginian? Berat? Loh, ayo, Pak, masuk." Citra juga dengan sigap mengambilkan sandal rumah untuk saya. Saya menunduk melihat kaki saya. Sandal jepit karet saya yang usang dan berdebu terasa memalukan. Saya melangkah masuk ke dalam rumah dengan canggung. Seperti tamu tak diundang, apartemen mereka benar-benar megah dan bersih. Semuanya tertata rapi, tapi anehnya saya merasakan hawa yang dingin dan kaku. Mungkin karena saya bukan bagian dari tempat ini. Saya melangkah dengan hati-hati ke dalam apartemen anak saya. Setiap langkah terasa ragu dan canggung. Sandal empuk yang diberikan menantu saya memang nyaman, tapi justru membuat saya merasa semakin tidak nyaman. Seumur hidup terbiasa berjalan tanpa alas kaki atau dengan bakyak kayu yang keras, sandal lembut ini terasa tidak nyata, seperti berjalan di atas awan. Lantai ruang tamunya dilapisi ubin putih yang bersih hingga memantulkan bayangan seperti cermin. Saya tanpa sadar menunduk melihat kemeja batik saya. Meskipun saya memilih yang terbaik, kemeja itu menjadi kusut dan berdebu selama perjalanan panjang. Saya merasa seperti setetes tinta hitam yang jatuh di atas kanvas putih, sebuah keberadaan yang janggal. "Bapak duduk di sini, istirahat dulu. Biar saya ambilkan minum." Dimas menunjuk sofa besar di tengah ruang tamu.
Sofa yang dilapisi kulit berwarna krem itu tampak mewah dan mahal. Saya ragu-ragu untuk duduk. Saya khawatir akan mengotori sofa mereka. Saya menepuk-nepuk celana saya seadanya, baru kemudian memberanikan diri duduk di ujung sofa, tidak berani bersandar dan tetap menegakkan punggung. Citra keluar dari dapur membawa segelas jus jeruk dingin. "Silakan diminum, Pak. Pasti lelah ya setelah perjalanan jauh." Saya buru-buru menerima gelas jus itu. Tangan saya sedikit gemetar. "Terima kasih, Nak." "Ah, tidak lelah. Kan naik bus. Nyaman." Saya berbohong. Sebenarnya saya sangat lelah. Nyeri di dada terus-menerus mengganggu, ditambah mabuk perjalanan membuat kepala saya berputar-putar. Tapi saya tidak ingin mereka tahu. Saya tidak mau menjadi beban. Saya meminum seteguk jus jeruk. Rasa dingin dan manisnya sedikit menenangkan tenggorokan saya yang kering. Saya memandang sekeliling ruang tamu. Semuanya baru dan modern. Televisi layar datar sebesar jendela, sistem audio yang megah, dan lukisan-lukisan abstrak yang sama sekali tidak saya mengerti. Semuanya memancarkan kekayaan dan kemakmuran. Dalam hati, saya senang anak saya hidup jauh lebih baik dari saya, ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Tapi di saat yang sama, saya merasakan dinding tak kasat mata di antara kami semakin tinggi. Dunia anak saya kini sudah sangat berbeda dengan dunia saya. Tiba-tiba saya merasa diri ini begitu kecil dan kampungan. "Rian di mana?" Saya bertanya, mencoba mencari topik untuk memecah suasana canggung. Rian adalah panggilan sayang untuk cucu saya. "Oh, iya, Pak. Dia lagi tidur siang di kamar. Sebentar lagi juga bangun," jawab Citra dengan sopan. Dimas menyambung. "Sekarang sudah mulai masuk PAUD, Pak. Sudah tidak terlalu cengeng, jadi lebih pemberani." Mendengar cerita tentang cucu, hati saya menghangat. Itulah satu-satunya ikatan yang menghubungkan saya dengan keluarga kecil ini. Saya ingin segera bertemu dan memeluknya. Tapi di saat yang sama, sedikit kekhawatiran muncul. Apakah dia masih mengingat saya? Terakhir kali kami bertemu adalah saat Lebaran tahun lalu. Waktu itu usianya baru 3 tahun. Anak-anak cepat lupa. Mungkin dia sudah melupakan kakek tuanya ini. Sementara saya tenggelam dalam pikiran, Dimas dan Citra yang duduk di seberang saya juga terdiam. Suasana menjadi sangat canggung. Mereka sepertinya juga tidak tahu harus berkata apa kepada saya. Saya bisa merasakan kebingungan mereka. Mungkin kedatangan saya yang tiba-tiba ini telah mengganggu rutinitas damai mereka. Tiba-tiba penyesalan menyergap saya. Seharusnya saya menelepon dulu, seharusnya saya tidak datang. Tapi karena sudah terlanjur di sini, saya tidak bisa langsung pulang. Saya harus menyampaikan niat saya untuk meminjam uang. Tapi bagaimana cara memulainya? Tenggorokan saya tercekat. Kata-kata yang sudah di ujung lidah kembali tertelan. Dalam situasi secanggung ini, saya tidak sanggup mengatakannya. Nanti saya akan terlihat sangat menyedihkan. Tepat pada saat itu, terdengar tangisan anak dari dalam kamar tidur. Citra buru-buru berdiri. Rian sepertinya sudah bangun. "Saya lihat dulu ya, Pak." Dia masuk ke kamar dan tak lama kemudian keluar sambil menggendong Rian. Rian masih mengucek-ucek matanya, wajahnya masih mengantuk. Begitu melihat saya yang asing, wajahnya mengerut, lalu ia menangis sejadi-jadinya sambil memanggil ibunya. Hati saya serasa diremas. Cucu saya benar-benar tidak mengenali saya. Setelah Citra menenangkannya cukup lama, barulah tangisannya berhenti, tapi ia tetap memeluk leher ibunya erat-erat dan tidak berani menatap lurus ke arah saya. Dimas tertawa canggung. "Anaknya memang agak pemalu, Pak. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu, jadi lupa sama kakeknya." Ucapan Dimas bagai pisau yang mengiris dada saya. Saya mencoba tersenyum, tapi senyum saya mungkin lebih buruk dari tangisan. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anak-anak memang begitu. Nanti juga pelan-pelan akrab lagi." Meskipun saya berkata begitu, di dalam hati rasa perih dan sedih membuncah. Bahkan cucu yang sangat saya sayangi pun menganggap saya orang asing. Saya benar-benar telah menjadi orang asing di dalam keluarga saya sendiri. Suasana canggung di ruang tamu berlanjut hingga waktu makan malam. Citra adalah wanita yang sangat pandai mengurus rumah tangga. Dalam sekejap mata, ia menyiapkan hidangan makan malam yang melimpah,
Hidangan yang di desa mungkin tidak akan saya lihat sepanjang tahun. Ada gulai kepala ikan, rendang daging, udang bakar madu, dan tumis kangkung yang masih segar. Aroma masakan lezat menyebar ke seluruh rumah, tapi anehnya, saya tidak berselera makan. Duduk di meja makan yang mewah, makan dengan piring porselen putih, membuat saya merasa canggung dan tidak wajar. Saya terbiasa makan di atas balai-balai bambu yang berderit, dengan mangkuk tua yang sudah retak. Sulit bagi saya untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Dimas dan Citra terus-menerus menaruh lauk di piring saya. "Pak, coba rendangnya. Empuk sekali." "Bapak? Kuah gulainya juga, Pak, masih hangat." Mereka sangat sopan, tapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan jarak dari setiap kata dan tindakan mereka. Mereka hanya menawarkan makanan, tapi tidak sepatah kata pun bertanya bagaimana kabar saya di desa atau mengapa saya tiba-tiba datang. Makan malam berlangsung dalam keheningan. Hanya suara piring dan sendok yang beradu. Rian sudah makan lebih dulu dan tidur lebih awal. Hanya kami bertiga yang duduk saling berhadapan, masing-masing tenggelam dalam pikiran yang berbeda. Saya tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk membicarakan soal uang. Saya tidak bisa menundanya lagi. Saya berdeham, mengumpulkan keberanian, dan berkata, "Dimas, bagaimana pekerjaan di kantor?" Dimas yang sedang memisahkan daging ikan mengangkat kepalanya mendengar pertanyaan saya dan buru-buru menjawab, "Iya, Pak. Biasa saja, akhir-akhir ini memang lagi banyak kerjaan. Jadi agak sibuk, ya. Selagi muda memang harus kerja keras. Orang tua di desa hanya berharap itu," kata saya dengan suara sedikit bergetar. Saya menarik napas dalam-dalam dan masuk ke pokok pembicaraan. Sebenarnya, atap rumah itu bocor. Beberapa hari yang lalu hujan deras sekali, airnya menetes sampai ke dapur. Basah semua. Jadi sepertinya harus segera diperbaiki. Saya tidak bisa melanjutkan kata-kata dan ragu-ragu. Saya mengamati reaksi mereka. Citra masih menunduk, hanya makan nasi, sepertinya tidak tertarik dengan cerita saya. Dan Dimas. Dia berhenti sejenak, lalu kembali meletakkan sepotong udang besar di piring saya, sambil berkata, "Pak, ayo dimakan dulu sebelum dingin. Nanti saja bicaranya. Coba udangnya ini, Pak. Segar sekali." Kata-katanya serasa menyiramkan air es ke wajah saya. Dia sengaja mengalihkan pembicaraan. Dia tidak mau mendengar tentang uang. Hati saya hancur berkeping-keping. Rasa hampa dan kecewa menyelimuti saya. Saya sudah membuang harga diri dan bahkan berbohong untuk bisa memulai pembicaraan, tapi dia memotongnya tanpa ragu sedikit pun. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya menunduk dan memaksakan beberapa suap nasi ke dalam mulut. Tenggorokan saya tercekat, makanan selezat apapun terasa seperti pasir. Saya merasa diri ini begitu tidak berguna dan menyedihkan. Saya pikir, bagaimanapun juga, dia adalah anak saya, darah daging saya. Tapi mungkin jarak fisik dan kesenjangan hidup telah membuat ikatan ayah dan anak kami memudar. Sekarang di matanya, mungkin saya hanyalah orang tua merepotkan dari desa yang datang untuk mengganggu. Setelah makan, Citra dengan cepat membereskan piring dan masuk ke kamar bersama anaknya. Di ruang tamu hanya tersisa saya dan Dimas. Saya berharap dia akan mengangkat kembali topik yang tadi saya bicarakan. Tapi dia hanya menyalakan TV dan mengganti-ganti saluran tanpa tujuan. Suara TV yang bising tidak mampu mengisi keheningan yang mencekam di antara kami. Saya duduk di sofa. Seluruh tubuh saya terasa lelah seperti remuk, dan nyeri dada mulai terasa lagi. Tapi sakit di hati ini berkali-kali lipat lebih parah. Saya merasa tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saya tidak tahan dengan penolakan yang dingin ini. Saya bangkit dari duduk, suara saya serak. "Bapak mau pulang saja." Dimas terkejut dan menoleh ke arah saya. Wajahnya heran. "Loh, kenapa buru-buru pulang, Pak? Katanya mau menginap beberapa hari?" "Tidak. Masih ada urusan di rumah. Lagi pula, di sini rasanya tidak nyaman. Bapak hanya merepotkan kalian." Saya berusaha agar suara saya tidak bergetar. Saya tidak ingin menunjukkan sisi lemah saya padanya. Dimas tampak bingung. Dia berdiri dan berkata, "Bapak bicara apa? Merepotkan bagaimana? Menginap saja beberapa hari, istirahat yang nyenyak, besok saya ambil cuti, kita jalan-jalan keliling Jakarta."
Kata-katanya yang basa-basi itu membuat hati saya semakin perih. Saya menggelengkan kepala. Tidak usah. Tidak perlu. Bus terakhir jam berapa? Tolong carikan. Saya sudah membulatkan tekad. Saya akan pergi dari sini sekarang juga. Saya tidak bisa tinggal lebih lama di tempat di mana saya tidak diterima. Sekalipun saya harus berjuang melawan penyakit ini sendirian, saya tidak akan mengemis belas kasihan pada siapapun. Bahkan pada anak kandung saya sendiri. Keputusan saya untuk pulang sepertinya di luar dugaan Dimas. Dia menatap saya dengan tatapan bingung dan tidak percaya. Dia berusaha menahan saya. Bapak? Kenapa terburu-buru sekali? Menginap semalam saja, Pak? Jam segini mana ada bus ke desa? Saya menggeleng dengan tegas. Suara saya keluar lebih dingin dari yang saya duga. Ada atau tidak ada bus? Saya harus pergi. Saya tidak tahan lagi di sini. Setelah berkata begitu, saya berbalik menuju pintu depan, tempat tas kain dan kantong mangga saya diletakkan. Saya tidak ingin melihat wajahnya lagi. Saya takut jika melihat matanya, tekad kuat saya akan goyah. Melihat sikap saya yang tegas, Dimas tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya, menekan sesuatu, lalu berkata, ada bus terakhir jam 9:30 malam. Pak, tapi dari sini ke terminal cukup jauh. Saya pesankan taksi ya. Tidak perlu. Saya bisa pergi sendiri. Beritahu saja saya harus naik kereta jalur mana, jawab saya. Sengaja saya menggunakan kata saya yang formal untuk menciptakan jarak. Hati saya terasa seperti disayat-sayat, tapi saya harus melakukannya. Saya harus menunjukkan bahwa saya bukan pengemis dan bukan ayah yang menyedihkan yang harus bergantung pada anaknya. Dimas terdiam sejenak mendengar panggilan saya. Raut wajahnya berubah, mungkin dia menyadari kemarahan dan kekecewaan di balik kata-kata saya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Saya antar saja, Pak. Saya tidak menjawab. Saya membungkuk untuk mengambil tas kain saya. Tapi kantong mangga itu saya biarkan. Saya tidak ingin membawanya lagi. Oleh-oleh dari desa yang saya bawa dengan susah payah itu kini terasa tak berarti di mata saya. Saya melangkah keluar pintu tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Di belakang saya, terdengar suara langkah kaki Dimas yang tergesa-gesa mengikuti. Bapak? Bapak? Suaranya memanggil dari belakang, terdengar putus asa, tapi saya tidak berhenti. Saya langsung masuk ke lift dan menekan tombol lantai dasar. Pintu lift perlahan tertutup, membuat sosok Dimas semakin kabur. Dia berdiri terpaku di tempatnya dengan ekspresi bingung. Keluar dari apartemen mewah itu, malam Jakarta menyelimuti saya, papan-papan neon berwarna-warni berkedip tanpa henti, membuat mata saya silau, suara mobil masih saja bising, tapi hati saya terasa hampa. Rasa sepi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya melahap jiwa saya. Saya terlalu banyak berharap. Saya percaya bahwa meskipun dunia berubah, ikatan antara ayah dan anak tidak akan pernah berubah. Tapi saya salah. Anak yang begitu saya cintai, Dimas, kini telah menjadi orang asing. Dia memiliki kehidupannya sendiri, dunianya sendiri, dan di sana tidak ada tempat untuk orang tua kampungan seperti saya. Kata-kata Dimas saat makan malam tadi terngiang-ngiang di telinga saya. Pak, ayo dimakan dulu sebelum dingin, nanti saja bicaranya. Dia bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk menyelesaikan kalimat. Dia menolak permintaan saya dengan begitu dingin. Apakah dia takut saya akan mengganggu hidupnya? Apakah dia pikir saya datang hanya untuk mengemis uang? Atau apakah menantunya, Citra, telah menjelek-jelekan saya sehingga dia bersikap seperti itu? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepala saya, membuat kepala saya serasa mau pecah. Saya terus berjalan sambil melamun, dan tanpa sadar air mata mengalir membasahi pipi keriput saya. Saya menangis bukan karena tidak berhasil meminjam uang. Saya menangis karena sikap acuh tak acuh dan dingin dari anak yang telah saya lahirkan dan besarkan. Pepatah lama mengatakan, kasih orang tua kepada anak sepanjang jalan, kasih anak kepada orang tua sepanjang galah. Betapa pepatah itu sangat cocok dengan keadaan saya sekarang. Saya berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta. Saya tidak ingin langsung ke terminal. Saya butuh sedikit waktu untuk meresapi penderitaan ini. Saya duduk di bangku pinggir jalan, memandangi orang-orang yang lalu lalang. Mereka melewati saya begitu saja,
Tidak ada yang peduli pada seorang lelaki tua yang duduk menangis sendirian. Di kota yang luas ini, saya hanyalah sebutir pasir tanpa nama, seorang pendatang tanpa tempat bersandar. Nyeri dada mulai menyiksa saya lagi. Kali ini lebih hebat. Saya memegangi dada erat-erat, berusaha bernapas. Rasanya seperti akan mati saat itu juga. Betapa menyedihkannya mati di tempat asing, di mana tidak ada seorang pun yang mengenal. Saya mengeluarkan minyak angin dari saku, mengoleskannya di dada dan pelipis. Aroma tajam yang menusuk hidung sedikit menyadarkan saya. Saya berjanji pada diri sendiri. Harus kuat. Tidak boleh tumbang di sini, harus pulang ke rumah. Kalaupun harus mati, biarlah di tanah kelahiranku. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya duduk di bangku yang dingin itu. Embun malam yang mulai turun menyadarkan saya. Saya tidak bisa terus duduk di sini. Harus pulang. Ke rumahku di desa Sukaasih. Meskipun di sana hanya ada saya seorang diri, setidaknya itu adalah rumahku, tempatku berada. Saya perlahan bangkit. Kaki saya kesemutan karena terlalu lama duduk. Nyeri dada sedikit mereda, tapi luka di hati masih tetap ada, mengganggu dengan samar. Saya buru-buru menyeka sisa air mata di pipi, menarik napas dalam-dalam udara kota yang penuh asap knalpot, lalu mulai berjalan tertatih-tatih. Saya harus mencari jalan ke terminal. Kali ini saya tidak berani bertanya arah kepada sopir taksi. Saya takut akan kembali menghadapi tatapan curiga dan harga yang tidak masuk akal. Saya berjalan menyusuri trotoar dan menemukan seorang ibu-ibu yang menjual minuman di pinggir jalan. Melihat penampilan saya yang lusuh, ibu itu menatap dengan iba. Ketika saya bertanya arah ke terminal bus, ibu itu dengan ramah memberitahu jalannya, bahkan memberitahu nomor bus yang harus saya naiki untuk menghemat ongkos. Saya berulang kali mengucapkan terima kasih, membeli sebotol air mineral, lalu melanjutkan perjalanan sepi saya. Ternyata di kota yang dingin ini masih ada orang baik. Percikan harapan kecil itu sempat menghangatkan hati saya sejenak, tapi kemudian padam oleh kekecewaan terhadap anak kandung saya. Malam masih ramai oleh orang-orang. Cahaya dari toko-toko dan gedung-gedung tinggi menerangi sebagian langit. Orang-orang berjalan berpasangan atau berkelompok, tertawa dan bercanda dengan riang. Saya melihat sepasang suami istri muda yang membawa anak kecil di atas motor. Si anak duduk di antara kedua orang tuanya, berceloteh tentang pengalamannya di sekolah, dan orang tuanya sesekali menoleh ke belakang sambil menatapnya dengan penuh kasih. Mereka tampak sangat bahagia. Pemandangan itu menyakiti hati saya. Tanpa sadar saya teringat masa lalu. Saat Dimas masih kecil, saya juga sering memboncengkannya dengan sepeda tua keliling kampung. Dia juga berceloteh seperti burung, menceritakan segala macam hal di dunia ini kepada saya. Kenangan indah itu kini menjadi pisau yang menggores luka di hati saya semakin dalam. Waktu memang kejam. Tidak hanya membuat orang menjadi tua, tapi juga bisa mengubah ikatan darah. Setelah berjalan cukup jauh dan naik bus, akhirnya saya tiba di terminal. Pemandangan di sini jauh lebih kacau daripada siang hari. Suara pengumuman, teriakan calo, dan suara penumpang yang saling memanggil bercampur aduk. Bau solar, bau makanan, dan bau keringat orang-orang menyatu menciptakan udara yang menyesakkan. Saya benar-benar lelah. Saya hanya ingin duduk di tempat yang tenang menunggu bus. Tapi di mana bisa saya temukan tempat yang tenang di sini? Saya menyeret langkah gontai ke loket dan dengan sisa uang di saku, saya membeli tiket pulang ke kampung halaman. Begitu tiket ada di tangan, hati saya sedikit lebih ringan, sebentar lagi bisa pulang. Saya mencari bus yang akan saya naiki dan naik ke bus yang terparkir di sudut terminal. Masih ada waktu sebelum jam keberangkatan. Saya duduk di kursi belakang dekat jendela. Di dalam bus sudah ada beberapa orang, mereka juga tampak lelah setelah seharian beraktivitas. Saya duduk, menyandarkan kepala ke kursi, dan memejamkan mata. Saya tidak ingin melihat apa-apa lagi. Saya ingin melupakan semua kejadian tidak menyenangkan hari ini. Saya ingin menghapus wajah Dimas dan Citra dari pikiran. Tapi semakin saya mencoba lupa, semakin jelas bayangan mereka muncul. Wajah terkejut mereka saat melihat saya, sikap mereka yang menghindar selama makan malam, dan satu kalimat dingin dari Dimas. Semuanya berulang seperti film lambat di kepala saya, menyiksa saya merasa diri ini begitu bodoh.
Mengapa saya harus datang sejauh ini untuk menerima penghinaan dan aib seperti ini? Harga diri saya hancur lebur. Saya menyesal, seharusnya saya tidak datang. Bus mulai dinyalakan. Suara mesin membuat badan bus bergetar ringan. Sopir berteriak kepada penumpang yang masih di luar untuk bergegas karena waktu keberangkatan sudah dekat. Saya membuka tirai jendela dan melihat keluar untuk terakhir kalinya. Terminal masih saja ramai dan sibuk. Saya menghela napas, bersiap untuk perjalanan malam yang panjang. Saya hanya berharap bus segera melaju kencang, meninggalkan kota yang telah memberi saya begitu banyak kesedihan ini. Tepat saat sopir hendak menutup pintu dan berangkat, tiba-tiba terdengar teriakan panik dari luar. "Bapak, Bapak, tunggu sebentar. Pak sopir, tolong berhenti." Saya terkejut dan menoleh keluar jendela. Meskipun gelap, saya bisa melihat siluet seseorang yang berlari terengah-engah menuju bus. Saya langsung tahu itu adalah Dimas. Dia berteriak dengan suara keras sambil membawa sebuah kotak yang cukup besar di tangannya. Jantung saya mulai berdebar kencang. Kenapa dia menyusul saya? Apakah dia menyesal, ingin meminta maaf, atau mau memberikan uang? Percikan harapan samar kembali menyala di hati saya, tapi kemudian padam oleh keraguan. Sopir tampak kesal, tapi melihat ekspresi putus asa Dimas, dia menghentikan bus dan membuka pintunya sedikit. Dimas melompat ke dalam bus seperti angin. Napasnya terengah-engah, rambutnya acak-acakan, dan keringat membasahi dahinya. Dia memandang sekeliling bus, dan begitu matanya bertemu dengan mata saya, dia menghela napas lega. Dia bergegas berjalan ke arah saya. Penumpang lain di bus menatapnya dengan penasaran. Dia berdiri di depan saya, menundukkan kepala, dan dengan kedua tangannya menyodorkan kotak karton itu kepada saya. Dengan suara terputus-putus karena kehabisan napas, dia berkata, "Bapak, ini dimakan buat sarapan besok pagi." Saya menatap kosong ke kotak karton di tangannya. Itu adalah kotak kue tart, kue yang biasa dimakan anak-anak kota saat ulang tahun. Sarapan dengan kue tart, saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jadi, alasan dia berlari sekuat tenaga menyusul saya hanya untuk memberikan ini. Hati saya menjadi dingin, rasa kecewa dan getir naik hingga ke tenggorokan. Saya menatap Dimas, lalu kembali menatap kotak kue itu. Dia pikir saya ini siapa? Anak kecil umur 3 tahun? Apa dia pikir bisa menenangkan saya dengan benda manis seperti ini? Apakah dengan satu kue ini dia pikir bisa menghapus semua luka dan sikap acuh tak acuh yang telah dia berikan? Saya merasa tindakannya konyol, dan saya merasa sangat kasihan pada diri sendiri. Di mata anakku, ternyata aku hanya bernilai sekotak kue murahan. "Bapak, diterima." Busnya mau berangkat, desak Dimas lagi, suaranya terdengar sedikit bergetar. Saya tidak mau menerimanya. Harga diri saya tidak mengizinkan saya menerima hadiah belas kasihan seperti ini. Tapi melihat penampilannya yang menyedihkan dan tatapan orang-orang di sekitar, saya tidak tega mempermalukannya. Saya dengan terpaksa mengulurkan tangan dan menerima kotak kue itu. Rasanya ringan, seolah isinya kosong. Tanpa mengucapkan terima kasih, saya diam-diam meletakkan kotak kue itu di kursi sebelah. Dimas menatap saya. Tatapannya terlihat rumit. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi kemudian dia mengatupkan bibirnya. Tepat pada saat itu, sopir kehilangan kesabarannya dan berteriak, "Woi, jadi pergi enggak? Kalau enggak, cepat turun. Kita juga mau cari makan." Dimas terkejut dan buru-buru berkata kepada saya, "Bapak, hati-hati di jalan." Sebelum kalimatnya selesai, dia sudah berbalik dan bergegas turun dari bus. Pintu bus terbanting menutup, dan bus mulai bergerak keluar dari terminal. Melalui jendela, saya melihat Dimas berdiri terpaku di tempatnya, menatap bus hingga hilang di antara keramaian kendaraan. Saya memalingkan wajah. Saya tidak mau melihatnya lagi. Saya memeluk kotak kue yang seringan bulu itu. Rasa getir dan sedih yang mendalam melahap jiwa saya. Anakku telah mengalihkan perhatianku dengan sekotak kue dan mengakhiri perjalanan memalukan ayahnya ini. Bus yang berguncang semalaman akhirnya menurunkan saya di ujung desa Sukaasih sebelum fajar menyingsing. Desa diselimuti kabut tipis dan keheningan. Saya turun dari bus dan menghirup dalam-dalam udara segar subuh. Udara ini sangat berbeda dengan asap knalpot yang menyesakkan di kota.
Udara ini menenangkan dada saya, tapi tidak mampu menghapus kesedihan yang menumpuk di hati. Saya berjalan tertatih-tatih di jalanan tanah yang akrab. Di tangan saya masih ada kotak kue pemberian Dimas. Rasanya begitu berat. Bukan karena bobotnya, tapi karena beban kekecewaan yang dikandungnya. Sesampainya di rumah, saya menyeret tubuh yang lelah, meletakkan kotak kue di atas meja makan kayu yang tua, lalu ambruk di atas bale-bale. Semalaman tidak tidur membuat tubuh saya remuk, dan pikiran saya lebih kacau lagi. Saya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang bernoda bekas rembesan air hujan. Rumah terasa lebih dingin dan kosong dari biasanya. Saya merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Betapa bangganya saya pada Dimas, pada kesuksesannya. Tapi sekarang, kebanggaan itu telah berubah menjadi penderitaan yang tak tertahankan. Mungkin kesalahan saya adalah terlalu banyak berharap padanya. Mungkin saya seharusnya menerima kenyataan bahwa anak akan menempuh jalannya sendiri saat dewasa, dan orang tua yang menua akan dilupakan. Setelah cukup lama berbaring, sinar matahari pertama masuk melalui jendela, melukis garis-garis cahaya di lantai, perut saya berbunyi. Kemarin seharian saya tidak makan dengan benar. Saya dengan susah payah bangkit, berniat memasak mie instan di dapur. Pandangan saya secara tidak sengaja tertuju pada kotak kue di atas meja. Kotak itu terlihat begitu janggal di tengah pemandangan rumah yang kumuh ini. Rasa kesal membuncah. Saya ingin segera melemparnya ke halaman. Tapi kemudian, pikiran lain muncul. Bagaimanapun juga ini makanan. Kalau dibuang nanti kualat. Lagi pula, saya juga penasaran seperti apa isi kue manis yang dimakan anak-anak kota ini. Dengan enggan, saya mengambil kotak itu dan merobek selotipnya. Begitu tutup kotak terbuka, aroma mentega dan susu yang manis menusuk hidung. Di dalamnya ada sebuah kue tart kecil yang cantik, dihiasi bunga-bunga krim berwarna merah muda dan biru. Saya sama sekali tidak tertarik. Saya hanya ingin menyingkirkan potongan roti ini dan melihat apa yang ada di bawahnya, atau apakah isinya benar-benar hanya kue. Dengan kasar, saya menyingkirkan krim lembut dan bolu spons itu ke satu sisi dengan tangan. Dan pada saat itu, saya membeku di tempat. Mata saya terbelalak, dan jantung saya serasa berhenti berdetak. Di bawah lapisan kue yang tipis, di tengah dasar kotak, tergeletak sebuah amplop putih tebal. Saya mengucek mata beberapa kali, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Amplop? Kenapa ada amplop di sini? Tangan saya gemetar, perlahan saya mengambilnya. Terasa berat, saya punya firasat kuat bahwa isinya bukan kertas biasa. Kegembiraan aneh muncul di hati saya. Dengan hati-hati, saya merobek amplop itu, dan saat melihat isinya, saya hampir berhenti bernapas. Itu adalah uang. Tumpukan uang yang tebal, semuanya pecahan 100 ribuan, tertata rapi dan diikat dengan karet gelang. Saya terduduk lemas di kursi, dengan kedua tangan memegang tumpukan uang itu, kepala saya berputar-putar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada begitu banyak uang di dalam kotak kue ini? Apa ada yang salah? Atau aku sedang bermimpi? Saya mencubit paha saya dengan keras. Sakit. Ini nyata. Saya duduk terpaku di kursi kayu. Kedua tangan saya masih memegang erat tumpukan uang itu. Tapi pikiran saya benar-benar kosong. Semua indera rasa lelah, lapar, sedih lenyap, hanya menyisakan keterkejutan dan kebingungan. Saya memandangi tumpukan uang itu, lalu kembali ke kotak kue yang telah saya rusak, mencoba menghubungkan semuanya. Dimas yang memberikan kotak kue ini. Tapi kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tidak memberikan uangnya langsung kepada saya dan harus menyembunyikannya secara diam-diam di dalam kotak kue? Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban berputar-putar di kepala saya, membuat saya semakin bingung. Tiba-tiba rasa cemas menyergap. Jangan-jangan Dimas terlibat dalam urusan ilegal dan memberikan uang ini kepada saya secara diam-diam? Saya bergidik memikirkannya. Tidak mungkin. Aku paling tahu anakku, dia anak yang baik dan jujur sejak kecil, tidak mungkin melakukan perbuatan buruk. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan tersisa. Mungkin dia salah memberikannya. Mungkin kotak kue dan uang ini seharusnya untuk orang lain, mungkin rekan bisnis penting. Di terminal, karena terburu-buru, dia pasti salah memberikannya kepada saya. Pikiran ini membuat keringat dingin mengalir.
Ini adalah uang yang sangat banyak, jika saya salah menerimanya, Dimas pasti akan mendapat masalah besar. Harus segera dikembalikan. Dengan tangan gemetar, saya membuka ikatan karet dan mulai menghitung uang itu. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Untuk memastikannya, saya menghitungnya berulang kali. 20 lembar? Bukan. 200 lembar. Totalnya 20 juta rupiah. 20 juta. Pandangan saya berkunang-kunang. Ini 10 kali lipat dari 2 juta yang hendak saya pinjam. Bagaimana bisa Dimas melakukan kesalahan sebesar ini? Kebingungan saya semakin menjadi-jadi. Saya tidak bisa diam saja. Saya harus segera meneleponnya dan menanyakan duduk perkaranya. Saya buru-buru mencari ponsel lipat tua saya. Di mana saya menaruhnya? Saya menggeledah tas kain, mencari di kepala ranjang dan di dalam lemari. Akhirnya saya menemukannya terselip di bawah bale-bale. Mungkin karena lelah, saya tidak sadar menjatuhkannya. Dengan tangan gemetar, saya menekan nomor Dimas. Nomor yang biasanya begitu akrab, mengapa hari ini begitu sulit untuk ditekan? Beberapa kali saya salah menekan, menghapusnya, dan menekan lagi. Jantung saya berdebar seperti genderang. Saya tidak tahu harus berkata apa padanya. Bagaimana cara menanyakan tentang uang ini? Setelah beberapa kali nada sambung dalam ketegangan, akhirnya terdengar suara dari seberang. "Halo? Bapak? Sudah sampai rumah dengan selamat?" Suara Dimas dari seberang telepon terdengar khawatir dan cemas. Berbeda dengan sikap dinginnya kemarin, tapi sekarang saya tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Saya hampir berteriak, suara saya pecah karena emosi dan kegembiraan. "Dimas, kamu salah kasih barang ke Bapak? Uang. Di dalam kotak kue ini ada uang banyak sekali." Saya berbicara tanpa jeda. Takut dia akan menutup telepon. Di seberang sana hening sejenak. Saya seperti bisa mendengar helaan napasnya yang berat, lalu dia membuka mulut, suaranya bergetar dan serak, sama sekali tidak ada kepercayaan diri seorang dewasa. "Bapak sudah membukanya, ya?" "Maaf, Pak. Itu tidak salah kasih. Uang itu dari kami berdua untuk biaya berobat Bapak." "Biaya berobat?" Telinga saya berdengung. Apa maksudnya? Bagaimana dia tahu saya sakit? Jangan-jangan Pak Karto yang meneleponnya? Padahal sudah saya pesan berulang kali. Ribuan pertanyaan kembali menyerbu pikiran saya. Saya tidak bisa melanjutkan kata-kata dan hanya terbata-bata. Kamu bicara apa?" "Sakit." "Sakit apa?" "Sakit jantung, Pak." "Jangan sembunyikan lagi." Di seberang telepon, suara Dimas pecah menjadi isak tangis. Kemarin waktu Bapak cerita soal atap bocor, saya sudah merasa ada yang aneh. Seumur hidup, Bapak tidak pernah meminta uang sepeser pun dari kami. Waktu itu, tatapan mata Bapak terlihat begitu sedih dan khawatir. Wajah Bapak juga pucat, dan Bapak terus-menerus memegangi dada. Saya tahu pasti ada sesuatu. Saya tertegun. Saya tidak menyangka hanya dari gerak-gerik kecil itu dia bisa menebak penyakit saya. Padahal saya sudah berusaha keras menyembunyikannya. Ternyata saya tidak bisa menipu matanya. Dengan suara penuh penyesalan dan celaan diri, dia melanjutkan, "Setelah Bapak pergi dengan marah, saya sangat cemas, Pak. Saya tidak bisa diam saja, jadi saya menelepon Pak Karto untuk menanyakan kabar Bapak, dan Pak Karto menceritakan semuanya. Bahwa Bapak sudah lama menderita nyeri dada, dan meskipun Pak Karto menyarankan untuk ke rumah sakit, Bapak terus menundanya karena khawatir soal biaya. Bapak, saya benar-benar anak durhaka. Saat Bapak sakit seperti itu, saya tidak tahu apa-apa. Saat Bapak sendirian datang ke Jakarta dan bahkan harus berbohong untuk meminjam uang berobat, saya di sini hidup enak. Saya tidak pantas menjadi anak Bapak." Setiap kata-katanya menusuk hati saya seperti jarum. Tapi kali ini tidak terasa sakit, sebaliknya, kehangatan aneh menyebar ke seluruh tubuh. Dia bukan tidak peduli, dia tahu segalanya. Keheningan dan penghindarannya saat makan malam bukan karena dia membenci atau meremehkan saya. Itu karena keterkejutan, rasa malu, dan rasa bersalah yang begitu besar. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi saya. Saya teringat ekspresi bingung dan tertegunnya saat melepas kepergian saya.
Saya juga teringat penampilannya yang terengah-engah saat menyusul dan memberikan kotak kue itu. Semuanya menjadi jelas. Waktu Bapak tiba-tiba bilang mau pulang, saya dan Citra benar-benar bingung. Kami takut Bapak marah, takut Bapak salah paham. Kami tidak bermaksud hanya meminjamkan 2 juta rupiah. Kami ingin memberikan uang yang jauh lebih besar agar Bapak bisa diperiksa di rumah sakit terbaik. Tapi sebelum kami sempat bicara, Bapak sudah pergi. Citra menyuruh saya menahan Bapak dengan cara apapun, tapi saya terlalu bodoh dan tidak punya keberanian. Saya hanya bisa menatap kepergian Bapak dengan hampa. Setelah itu, saya kalang kabut mencari uang dan lari ke terminal. Saya takut terlambat, takut kehilangan kesempatan untuk meminta maaf kepada Bapak. Uang itu saya sembunyikan di kotak kue karena saya tahu, kalau saya berikan langsung, Bapak pasti tidak akan mau menerimanya. Harga diri Bapak tidak akan mengizinkan Bapak menerima uang secara langsung. Hanya itu cara yang terpikirkan oleh saya. Bapak, maafkan anak durhaka ini. Dia menangis terseduh-seduh di seberang telepon. Tangisan seorang anak, tangisan penyesalan yang mendalam. Mendengar suaranya, hati saya luluh. Tenggorokan saya tercekat, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya juga ingin menangis. Nak, Bapak tidak menyalahkanmu. Bapak sudah mengerti semuanya. Saya ingin mengatakan itu, tapi suara saya tidak keluar. Air mata hanya mengalir membasahi pipi keriput ini. Saat saya hanya bisa terisak tanpa kata, terdengar suara gemerisik dari seberang telepon. Lalu, sebuah suara yang jernih dan lembut terdengar cemas. Bapak, saya Citra. Sudahlah, Pak, jangan menangis lagi. Semuanya salah kami benar-benar minta maaf. Citra. Rupanya dia merebut telepon dari suaminya. Mendengar suaranya, saya sedikit terkejut. Dulu saya selalu merasa ada dinding di antara kami, tapi sekarang, suaranya dari seberang telepon terasa begitu hangat dan dekat. Bapak, jangan khawatir soal uang sedikit pun. Uang itu adalah ketulusan dari kami berdua. Yang terpentingkan kesehatan Bapak. Kami berdua sudah bicara. Besok, tidak. Hari ini sore, kami akan langsung ambil cuti dan turun ke desa untuk menjemput Bapak. Kami akan membawa Bapak ke rumah sakit terbesar di Jakarta untuk pemeriksaan menyeluruh. Bapak harus menuruti kami, tidak boleh menolak. Kata-katanya lembut namun tegas. Dia tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. Dengan suara sedikit bergetar, dia melanjutkan, seolah menahan emosi. Sebenarnya, kemarin waktu melihat Bapak, saya sangat terkejut. Bapak terlihat sangat kurus dan lemah. Saya sangat khawatir, tapi tidak berani bertanya langsung, takut Bapak malah kepikiran. Saya memarahi Mas Dimas, kenapa tidak pernah memperhatikan kesehatan Bapak, kenapa tidak sering menelepon. Dia juga sangat tersiksa semalaman. Kami tidak tidur semalaman, Pak. Khawatir memikirkan Bapak. Saya ini menantu Bapak, tapi membiarkan Bapak sakit sendirian dan harus bersusah payah datang sejauh ini. Saya benar-benar minta maaf kepada Bapak, dan juga kepada almarhumah Ibu. Saat dia menyebut nama istri saya, gelombang haru kembali menyelimuti hati saya. Anak yang sungguh baik. Tidak hanya memikirkan saya, tapi juga ibu mertuanya yang telah tiada. Jika istri saya di surga tahu hal ini, dia pasti akan beristirahat dengan tenang. Saya pernah khawatir dia, sebagai orang Jakarta, tidak akan mengerti ayah mertuanya yang kampungan ini. Tapi saya salah. Benar-benar salah. Perhatiannya bukanlah kepalsuan atau formalitas. Itu tulus. Datang dari hati seorang menantu yang berbakti. Bapak, istirahat saja yang nyenyak di rumah. Jangan melakukan pekerjaan berat di kebun ya, Pak. Serahkan semuanya pada kami. Nanti sore kalau kami sampai, saya akan masakkan makan malam yang enak. Ya, Pak? Jangan khawatir apa-apa. Sekarang kan ada kami. Nasihatnya yang hangat dan penuh perhatian itu bagai aliran air hangat yang masuk ke dalam jantung saya yang beku, menghapus semua kesedihan dan kepedihan yang telah saya alami. Saya tidak sendirian lagi. Saya tahu saya masih punya keluarga. Tempat untuk bersandar. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Di hadapan ketulusan hati anak-anak saya, semua kata terasa tidak perlu. Saya hanya memegang telepon, mendengarkan suara hangat menantu saya, sambil menangis. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan karena merasa ditinggalkan.
Ini adalah air mata kebahagiaan. Air mata haru yang meledak saat saya menyadari betapa saya dicintai. Saya telah salah paham terhadap mereka. Kesalahpahaman yang mengerikan itu hampir saja memutus ikatan ayah dan anak kami. Saya menangis seperti anak kecil. Menangisi diri saya yang tua dan penuh curiga. Menangisi anak saya yang canggung dalam mengungkapkan perasaan. Dan menangisi kebaikan hati menantu saya yang berbakti. Saya sadar. Bukan anak-anak saya yang tidak peduli, tapi sayalah yang telah membangun dinding di antara kami. Saya selalu takut menjadi beban, takut merepotkan, sehingga saya memendam kesepian dan penyakit ini sendirian. Dan anak-anak saya pun pasti punya kesulitan mereka sendiri. Dikejar oleh pekerjaan dan kerasnya hidup modern, mungkin terkadang mereka lalai. Tapi jauh di dalam hati mereka selalu mencintai dan menghormati saya. Hanya saja cara mereka mengungkapkannya berbeda dengan generasi kita. Mereka tidak menunjukkan dengan kata-kata manis, tapi dengan perbuatan. Cara mereka yang canggung dan aneh menyembunyikan uang di dalam kotak kue itu, terkandung di dalamnya semua kekhawatiran dan cinta mereka untuk saya. Saat saya terus terisak, telepon pun berakhir. Saya tidak berhasil mengucapkan satu kalimat pun dengan benar, hanya bergumam, "Bapak sudah mengerti semuanya." Tapi saya yakin, di seberang sana, mereka pasti mengerti perasaan saya. Saya menutup telepon dan duduk termenung di bale-bale. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela, menerangi seluruh rumah. Rumah tidak lagi terasa dingin dan gelap. Terasa hangat dan damai. Saya menatap foto istri saya di atas meja. Dia masih tersenyum dengan lembut. Saya berbisik kepadanya, "Bu, kita tidak salah menilai orang. Dimas kita sudah benar-benar dewasa. Dan kita mendapatkan menantu yang sangat baik. Sekarang ibu bisa tenang di sana." Saya memandangi tumpukan uang di tangan saya. Tidak lagi terasa berat. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah cinta, bakti dari anak-anak. Dengan uang ini, saya akan menyembuhkan penyakit saya. Saya harus hidup. Hidup dengan sehat untuk membalas kebaikan hati mereka. Saya harus tinggal lebih lama di sisi mereka. Kekhawatiran akan penyakit, ketakutan akan kematian, seolah lenyap. Sebagai gantinya, muncul keyakinan dan harapan akan masa depan. Masa depan di mana saya tidak lagi harus berjuang sendirian melawan kesepian dan penyakit di usia senja. Masa depan di mana ada anak, menantu, dan cucu yang mencintai dan merawat saya di sisi saya. Memikirkan itu, senyum bahagia merekah di bibir saya. Senyum pertama setelah kesedihan yang panjang. Sesuai janji, sore harinya, mobil sedan mengkilap milik Dimas berhenti di depan gerbang rumah saya. Seluruh desa Sukaasih menjadi gempar. Jarang sekali ada mobil pribadi masuk ke desa miskin ini, jadi semua orang menengok dari jendela dengan penasaran. Saya yang sejak pagi duduk cemas di teras, melihat mobil anak saya dan langsung bangkit dengan gembira. Pintu mobil terbuka, Dimas dan Citra bergegas turun. Mereka tampak lelah setelah perjalanan jauh, tapi mata keduanya penuh dengan kegembiraan dan kekhawatiran. "Bapak, kami datang." Dimas berlari menghampiri dan memeluk saya erat. Pelukan itu, tidak seperti kemarin yang canggung dan kaku, terasa begitu kuat dan hangat. Saya menepuk-nepuk punggungnya. Hidung saya terasa panas. Citra juga berlari, sambil membawa beberapa tas besar dan kecil di kedua tangannya. Matanya sedikit memerah saat melihat saya. "Bapak tidak lelah? Sudah makan? Saya bawakan bubur abalon, biar Bapak bertenaga." Sambil berkata begitu, dia membuka rantang dan aroma gurih bubur menyebar. Saya melambaikan tangan. "Tidak apa-apa. Sudah makan. Kalian yang pasti lelah setelah perjalanan jauh. Ayo masuk, istirahat dulu." Rian juga ikut berlari menyusul. Kali ini, dia tidak lagi takut pada saya. Dia memegang ujung celana saya, menatap saya dengan mata bulatnya, dan bergumam, "Mbah. Mbah Kung." Panggilan terbata-bata itu bagai mata air sejuk yang membasahi jiwa saya yang kering. Saya membungkuk dan mengangkatnya. Dia tertawa riang dan memeluk leher saya. Pada saat itu, semua kesedihan dan kekhawatiran di hati saya lenyap seperti salju yang mencair. Mereka tidak memberi saya waktu untuk beristirahat. Setelah membereskan barang-barang seadanya, Dimas mendesak, "Bapak, kita berangkat sekarang ya."
Saya sudah buat janji di Rumah Sakit Jakarta, harus cepat biar tidak terlambat. Saya tidak menunda dan mengangguk. Dalam 2 hari, saya kembali ke Jakarta, tapi perasaan saya bagai langit dan bumi. Kali ini, saya tidak lagi merasa sendirian atau terasing. Saya duduk di kursi belakang, memangku cucu saya, dan memandangi anak saya yang mengemudi dengan mantap. Menantu saya yang duduk di sebelahnya sesekali menoleh ke belakang, menanyakan apakah saya lelah atau butuh minum. Saya merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Rumah sakit di Jakarta benar-benar berbeda dengan puskesmas di desa. Besar, bersih, dan modern seperti istana. Meskipun ramai, semua orang tertib, tidak ada yang berteriak atau menyerobot antrean. Saya merasa sedikit kewalahan dan tegang, tapi Dimas dan Citra selalu ada di samping saya. Mereka mengurus semua administrasi, membawa saya dari satu ruangan ke ruangan lain untuk berbagai macam pemeriksaan. EKG, USG jantung, röntgen, tes darah. Saya hanya perlu duduk diam, sisanya mereka yang urus. Melihat anak saya yang sibuk berlari ke sana kemari, dan menantu saya yang selalu siaga dengan botol minum dan handuk di samping saya, membuat saya merasa terharu sekaligus kasihan. Dokter yang memeriksa saya masih muda, tapi terlihat sangat kompeten. Setelah melihat semua hasil pemeriksaan, dia menjelaskan dengan suara lembut, "Pak, ini penyakit jantung koroner. Pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung Bapak cukup menyempit, itulah yang menyebabkan nyeri dada. Kalau dibiarkan terlalu lama, bisa berujung pada serangan jantung, sangat berbahaya. Tapi untung Bapak cepat datang." Mendengar kata berbahaya, jantung saya mencelos. Tapi dokter segera menenangkan saya. "Tidak perlu terlalu khawatir, Pak. Penyakit ini bisa diobati. Pertama kita stabilkan dulu dengan obat, lalu kita akan lakukan prosedur untuk melebarkan pembuluh darah dan memasang ring. Prosedurnya tidak terlalu rumit. Setelah diobati, kesehatan Bapak akan jauh lebih baik." Mendengar penjelasan dokter, beban berat yang menekan hati saya seolah terangkat. Bisa diobati. Bisa hidup. Dimas dan Citra juga menghela napas lega mendengarnya. Mereka berulang kali mengucapkan terima kasih kepada dokter. Malam itu, saya menginap di rumah anak-anak saya. Apartemen itu masih sama megah dan bersihnya, tapi tidak lagi terasa asing atau dingin. Citra menyiapkan makan malam dengan hidangan bergizi yang mudah dicerna. Dia terus-menerus menyuruh saya makan, mengingatkan bahwa saya harus banyak makan untuk melawan penyakit. Dimas, tidak seperti sebelumnya yang hanya menonton TV, duduk di samping saya. Dia bertanya tentang kabar di desa, tentang Pak Karto dan tetangga lainnya. Dia juga bertanya bagaimana hasil panen tahun ini. Dia bercerita tentang pekerjaannya di kantor, tentang stres dan kesulitan yang dihadapinya. Saya mendengarkan cerita anak saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merasa benar-benar memahami kehidupannya. Dinding tak kasat mata di antara kami seolah telah runtuh sepenuhnya. Malam itu, saya tidur di kamar pribadi yang bersih dan wangi. Berbaring di atas ranjang yang empuk, saya tidur dengan sangat nyenyak. Malam pertama saya tidur tanpa terganggu oleh nyeri dada. Beberapa hari setelahnya adalah hari-hari paling bahagia dalam hidup tua saya. Semua kekhawatiran dan kesedihan telah berlalu, digantikan oleh kehangatan keluarga. Saya dirawat dengan penuh kasih sayang oleh anak-anak saya. Citra adalah menantu yang sangat berbakti. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan yang lezat dan sehat untuk saya. Kadang-kadang bubur ikan, sup ayam, atau tim obat herbal. Dia bahkan mencari di internet makanan apa yang baik dan harus dihindari oleh penderita penyakit jantung, lalu mencatatnya dengan rapi di sebuah buku. Melihatnya sibuk di dapur, saya teringat pada almarhumah istri saya. Istri saya juga begitu pandai mengurus rumah dan berdedikasi untuk suami dan anaknya. Saya merasa, saya adalah orang yang sangat beruntung. Dimas, begitu pulang kerja, langsung pulang ke rumah. Tidak lagi nongkrong dengan teman-temannya atau pergi minum-minum. Waktu luangnya dihabiskan untuk saya. Melihat saya bosan di rumah saja, dia membelikan saya sebuah ponsel pintar. Awalnya saya menolak. "Tidak usah. Bapak sudah tua. Mata sudah rabun, tangan gemetar, bagaimana bisa pakai barang rumit begini? Buang-buang uang saja." Tapi dia bersikeras, duduk di samping saya, dan mengajari saya satu persatu dengan sabar.
Ini tombol untuk membuka kunci, Pak. Kalau mau telepon, tekan ikon hijau ini. Saya belajar. Lupa. Dan terus salah menekan. Tapi dia tidak pernah marah. Dia hanya mengajari saya lagi dengan perlahan. Lambat laun, saya bisa menerima dan melakukan panggilan, bahkan belajar membaca berita di internet. Yang paling menyenangkan adalah dia membuatkan saya akun WhatsApp, sehingga saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman lama di desa. Teman-teman saya sangat iri melihat saya menggunakan ponsel pintar terbaru. Kami melakukan panggilan video, saling melihat wajah, dan menanyakan kabar kesehatan dan hasil panen. Kadang-kadang kami mengobrol lebih dari 1 jam, sambil tertawa terbahak-bahak. Berkat ponsel pintar, jarak antara kota dan desa seolah lenyap. Saya tidak lagi merasa terputus dari dunia yang akrab bagi saya. Sore hari, saat Dimas belum pulang kerja, Citra akan mengajak saya dan Rian jalan-jalan ke taman di bawah apartemen. Taman di sini luas dan indah, banyak pohon dan bunga, banyak juga orang tua dan anak-anak yang bermain. Awalnya saya canggung dan hanya duduk di satu tempat, tapi Citra sangat pandai bergaul. Dia yang lebih dulu menyapa para orang tua lain dan memperkenalkan saya. Ini ayah mertua saya, Pak, Bu. Dari desa, sedang main ke sini. Semua orang ramah dan baik. Mereka menanyakan kesehatan saya, bercerita tentang anak dan cucu mereka. Lambat laun, saya membuka hati dan ikut dalam percakapan mereka. Di sini saya mendapatkan teman-teman baru, teman-teman sebaya yang memiliki nasib dan kegelisahan yang sama. Kami berbagi cerita sehari-hari, kadang-kadang melakukan senam ringan bersama. Hidup saya terasa jauh lebih kaya dan menyenangkan. Suatu kali, saat saya sedang mengobrol dengan teman baru saya, Citra dan Rian sedang bermain kejar-kejaran di dekat situ. Teman saya itu memandangi Citra, lalu berkata kepada saya dengan nada penuh iri, "Pak Budi ini beruntung sekali ya, punya menantu cantik, baik, berbakti pula. Setiap sore saya lihat diajak jalan-jalan. Dirawatnya telaten sekali. Zaman sekarang jarang loh ada menantu seperti itu." Mendengar pujian itu, hati saya membuncah dengan kebanggaan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Saya memandangi menantu saya yang sedang tertawa riang bersama cucu saya. Hati saya terasa begitu hangat. Saya tidak hanya memiliki anak laki-laki yang baik, tapi juga seorang menantu yang lebih baik dari anak perempuan kandung. Hubungan saya dengan Rian juga semakin dekat dari hari ke hari. Dia tidak lagi hanya menempel pada ibunya. Setiap kali melihat saya, dia akan berlari dan memeluk saya. Merengek minta diceritakan dongeng. Saya menceritakan kepadanya dongeng bawang merah bawang putih, Malin Kundang, dongeng-dongeng yang dulu saya ceritakan kepada Dimas. Dia akan membuka mata hitamnya yang bulat lebar-lebar dan mendengarkan cerita saya dengan saksama. Kadang-kadang dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan lucu yang membuat saya tertawa. Momen-momen menyenangkan bersama cucu adalah waktu yang paling damai dan bahagia. Momen itu membuat saya lupa akan penyakit yang saya derita dan kesedihan menjadi tua. Saya merasa seperti muda kembali dan menemukan arti hidup. Kehidupan saya di Jakarta berjalan dengan damai, dan tak terasa sudah hampir sebulan berlalu. Setelah menjalani prosedur pemasangan ring, kesehatan saya membaik dengan pesat. Nyeri dada hampir sepenuhnya hilang, saya bisa berjalan-jalan ringan dan beraktivitas tanpa sesak napas. Wajah saya juga lebih cerah, dan karena makan dan tidur teratur, berat badan saya sedikit naik. Dimas dan Citra adalah orang yang paling bahagia melihat saya pulih. Meskipun kehidupan di Jakarta menyenangkan dan saya senang dirawat oleh anak dan cucu, di sudut hati saya selalu ada kerinduan akan kampung halaman. Saya merindukan udara bersih, desa suka asih, kebun dan kolam saya, serta para tetangga yang saling membantu di saat sulit. Saya sesekali menelepon Pak Karto untuk menanyakan kabar desa. Dari obrolan telepon itu, saya tahu bahwa cerita keluarga kami telah menjadi buah bibir di kampung. Pak Karto berkata dengan suara bersemangat, "Wah, Pak, sekarang seisi desa membicarakan kebaikan anak dan menantumu itu. Mereka bilang anak dan menantu yang sungguh berbakti, jarang ada. Cerita tentang begitu kamu sakit, mereka langsung datang menjemputmu ke Jakarta untuk diobati. Sekarang sudah tidak ada orang di Sukaasih yang tidak tahu. Ibu-ibu di pasar bergosip, kamu ini di kehidupan sebelumnya berbuat kebaikan apa sampai bisa punya anak seberuntung itu." Mendengar cerita teman saya merasa senang sekaligus sedikit malu.
Saya tidak menyangka cerita pribadi keluarga kami akan menjadi perhatian orang sebanyak ini, Pak Karto menambahkan. Beberapa hari yang lalu, istrinya Pak Soleh datang ke rumah, minta nomor telepon Dimas. Katanya mau tanya, kalau mau periksa penyakit jantung suaminya, rumah sakit mana yang bagus, katanya. Melihat anak dan menantumu, dia jadi sadar. Dulu sayang uang sampai suaminya tidak pernah dibawa ke rumah sakit dengan benar. Sekarang dia bilang harus mencontoh keluargamu. Mendengar itu, kebanggaan yang tak terlukiskan membuncah di hati saya. Anak-anak saya tidak hanya berbakti kepada orang tuanya, tapi tanpa mereka sadari, mereka telah menjadi teladan bagi orang lain. Tindakan mereka menyebarkan pesan yang berarti tentang cinta keluarga dan tanggung jawab anak terhadap orang tua yang menua. Kebahagiaan dan kebanggaan itu berlipat ganda saat saya mendengarnya langsung dari orang lain. Hari itu, Dimas mengantar saya untuk kontrol rutin. Saat menunggu giliran, seorang pria parubaya yang duduk di sebelah saya menyapa. Dia bertanya tentang penyakit saya, lalu melihat Dimas yang sedang mengambilkan minum untuk saya, dan berkata, "Anaknya berbakti sekali ya, Pak. Anak muda zaman sekarang kan sibuk, jarang ada yang mau mengantar orang tuanya ke rumah sakit dan merawatnya dengan telaten seperti itu. Bapak ini beruntung sekali." Mendengar itu, hati saya terasa lapang. Saya tersenyum dan berkata kepadanya, "Iya, saya beruntung punya dua anak yang baik. Bukan hanya anak laki-laki saya, menantu saya di rumah juga baik sekali." Saya menceritakan kepadanya betapa telatennya Citra merawat saya. Dia mendengarkan cerita saya sambil terus mengangguk dan mengagumi. Baik orang yang saya kenal maupun tidak, pujian mereka membuat saya lebih bahagia daripada harta benda apapun di dunia. Itu adalah pengakuan atas kehidupan kami sebagai orang tua yang telah bersusah payah membesarkan anak, dan buah manis yang saya terima di usia senja. Saya tidak lagi meratapi diri karena tua dan sakit, sebaliknya, saya merasa saya adalah orang yang sangat kaya akan cinta dan bakti dari anak dan cucu. Saya sering membanggakannya kepada teman-teman saya di taman. Anak dan menantu saya tidak membiarkan saya kekurangan satu hal pun. Tapi hal yang paling berharga yang mereka berikan bukanlah uang, melainkan perhatian dan cinta. Setiap kali mengatakan itu, hati saya meluap dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Saya tahu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi hari yang gelap dan sepi dalam hidup saya. Setelah lebih dari sebulan di Jakarta, kesehatan saya hampir pulih sepenuhnya. Dokter mengatakan saya sudah bisa pulang dan beristirahat di rumah, asalkan rajin minum obat dan kontrol rutin. Kabar bisa pulang membuat saya senang sekaligus sedih. Senang karena bisa kembali ke rumah dan kebun yang saya rindukan, tapi sedih karena harus berpisah dengan anak, menantu, dan cucu. Saya sudah terlalu terbiasa dengan perawatan telaten Citra, obrolan setiap malam dengan Dimas, dan suara tawa riang-riang. Memikirkan harus berpisah dengan mereka, hati saya terasa hampa. Saat saya bersiap-siap untuk pulang, Dimas dan Citra terlihat sedang membicarakan sesuatu yang serius. Mereka berbisik-bisik, lalu menelepon seseorang. Ketika saya bertanya, mereka hanya tersenyum dan mengatakan sedang menyiapkan kejutan lain untuk saya. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Dalam hati merasa sedikit penasaran dan bersemangat. Keesokan paginya, kami sekeluarga kembali menuju Sukaasih dengan mobil yang sudah akrab. Perjalanan pulang kali ini dipenuhi dengan tawa. Rian sibuk memamerkan mainan barunya kepada saya, dan saya bercerita tentang layang-layang dan kincir angin yang akan saya buatkan untuknya di desa. Saat mobil mendekati ujung desa, saya melihat Pak Karto sudah menunggu. Begitu melihat mobil kami, dia melambaikan tangan dengan semangat. Begitu mobil berhenti, dia berlari menghampiri dan berkata dengan ceria, "Pak Budi, sudah pulang. Wah, wajahmu cerah sekali. Kelihatan sehat dan segar." Saya tertawa keras sambil menjabat tangan teman saya. Semua ini berkat anak-anakku. Pak Karto kembali memuji Dimas dan Citra, "Berkat kalian, seisi desa jadi ikut senang. Semua orang harus mencontoh kalian." Dimas dan Citra hanya tersenyum rendah hati dan memberi salam hormat. Tapi yang mengejutkan saya adalah, semakin dekat ke rumah, saya melihat banyak orang berkumpul di depan rumah saya, berbisik-bisik. Semakin dekat, saya tidak percaya dengan mata saya. Rumah papan tua saya yang reyot telah lenyap,
dan di tempatnya berdiri sebuah rumah baru yang catnya bahkan belum kering. Atap seng yang bocor telah diganti dengan genteng merah cerah, jendela kayu yang berderit telah diganti dengan jendela kaca yang berkilauan. Dinding yang berlumut telah dicat dengan warna krem yang hangat. Saya membeku di tempat, tidak bisa melangkah. Ini ada apa? Tanya saya kepada Dimas dengan suara bergetar. Dimas tersenyum dan memapah saya mendekati rumah baru itu. Ini kejutan yang ingin kami berikan untuk Bapak. Selama Bapak berobat di Jakarta, kami panggil orang untuk merenovasi rumah. Kami ingin, saat Bapak pulang, Bapak bisa tinggal di tempat yang lebih bersih dan nyaman. Mendengar itu, telinga saya berdengung. Merenovasi rumah, mereka melakukan semua ini tanpa memberitahu saya sepatah kata pun. Saya melangkah masuk ke halaman. Perubahan lain mengejutkan saya, halaman tanah yang tidak rata telah dipasangi paving blok yang rapi, dan di sudut halaman yang dulu ditumbuhi pohon pisang liar, kini berdiri sebuah para-para anggur dari besi yang kokoh. Saya naik ke teras dan menyentuh dinding yang baru dicat. Terasa sejuk. Semuanya seperti mimpi. Saya tidak percaya ini nyata. Citra yang berada di samping saya menjelaskan dengan lembut, "Kami tahu Bapak suka menanam. Para-para anggur ini ide saya. Nanti kalau anggurnya sudah berbuah, Bapak bisa duduk santai di bawahnya saat musim panas, kan enak. Kami juga sudah belikan bibit sayuran untuk di kebun dan beberapa ekor anak ayam, biar Bapak tidak bosan di desa." Setiap kata-katanya bagai tetesan air hangat yang meresap jauh ke dalam hati saya. Saya tidak bisa menahan air mata lagi dan memeluk kedua anak saya erat-erat. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya terisak seperti anak kecil. Mereka tidak hanya memberikan uang dan menyembuhkan penyakit saya, tapi mereka telah menyiapkan segalanya agar saya bisa menjalani sisa hidup yang damai dan sejahtera. Saya tidak tahu apakah saya bisa membalas kebaikan hati mereka seumur hidup. Setelah momen haru itu, Dimas memapah saya masuk ke dalam rumah. Bagian dalam rumah membuat saya lebih terkejut lagi. Tidak hanya bagian luar, semua perabotan di dalam rumah juga baru. Lantai semen yang tua telah diganti dengan keramik yang berkilau, meja dan kursi makan dari kayu lapuk telah diganti dengan satu set meja makan ukiran yang indah. Bahkan ranjang saya yang berderi telah diganti dengan ranjang kayu yang kokoh dan kasur baru yang empuk. Semuanya tertata rapi. Meskipun masih rumah satu lantai, kini terlihat jauh lebih nyaman dan praktis. Saya berkeliling rumah, masih tidak bisa berhenti takjub. Pak Karto dan tetangga lainnya ikut masuk, melihat-lihat sambil terus berdecak kagum. Memang uang itu hebat ya. Dalam sebulan rumah tua bisa disulap jadi begini, tapi yang penting niatnya. Dimas dan istrinya begitu perhatian sama Pak Budi, luar biasa sekali. Mendengar ucapan orang-orang, bahu saya terasa tegak. Malam itu, kami mengadakan syukuran kecil yang hangat. Citra kembali menunjukkan keahliannya memasak hidangan lezat. Kami juga mengundang Pak Karto untuk makan bersama. Di tengah makan, Dimas dengan tenang menceritakan rencana mereka. "Bapak, sebenarnya merenovasi rumah ini sudah kami rencanakan sejak lama. Bukan keputusan mendadak." Saya terkejut dan menatapnya. Dia melanjutkan, "Kami tahu, meskipun fasilitas di Jakarta lengkap, Bapak selalu merindukan kampung halaman dan tanah ini. Kami tidak mau Bapak terpaksa tinggal di tempat yang tidak nyaman. Karena itu, kami merenovasi rumah ini agar Bapak bisa tinggal di tempat yang bersih dan layak, tidak kalah dengan di Jakarta." Dia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata saya, dan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. "Mulai sekarang, Bapak bebas memilih mau tinggal di mana. Kalau Bapak suka di desa, Bapak bisa tinggal di rumah ini, berkebun, dan bergaul dengan tetangga. Kalau nanti kangen kami atau cucu, atau perlu ke rumah sakit, Bapak tinggal telepon saja. Kami akan langsung datang menjemput. Kamar Bapak di Jakarta akan selalu kami siapkan kosong. Bapak boleh bolak-balik tinggal di dua rumah ini kapan saja Bapak mau. Kami hanya ingin Bapak hidup bahagia dan nyaman sesuai keinginan Bapak." Mendengar ucapan anak saya tertegun. Mereka tidak hanya memberikan saya rumah baru, tapi juga kebebasan dan rasa hormat. Mereka tidak menempatkan saya pada pilihan yang sulit. Mereka telah memikirkan segalanya sampai ke detail terkecil untuk saya. Melihat saya terdiam, Citra menyambung ucapan suaminya dengan lembut. "Betul Pak,
Anggap saja Bapak punya 2 rumah. Satu di desa, satu di Jakarta. Mungkin rumah di desa lebih enak. Saya sudah punya rencana. Setiap akhir pekan kami akan turun ke sini. Saya akan menemani Bapak berkebun dan memberi makan ayam. Mas Dimas membantu merawat para anggur. Kita jadikan kebun ini seperti perkebunan kecil. Rian juga pasti senang bisa lari-lari bebas di sini, menghirup udara segar. Mendengar itu, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Betapa indahnya masa depan yang digambarkan menantu saya. Kehidupan pedesaan yang santai, tapi selalu ditemani anak dan cucu. Apalagi yang bisa saya harapkan? Saya dulu takut akan menjalani masa tua dalam kesepian dan penyakit. Tapi sekarang, anak-anak saya telah menjamin masa depan saya dengan kokoh. Mereka tidak hanya mengurus sandang, pangan, dan papan saya, tapi juga kehidupan batin saya. Saya menatap kedua anak di hadapan saya. Anak laki-laki yang saya lahirkan, dan menantu yang saya anggap seperti anak perempuan sendiri. Saya merasa, saya adalah ayah paling beruntung di dunia. Saya tidak perlu memilih. Dimanapun mereka berada, disitulah rumah saya. Dimas dan istrinya tinggal selama 2 hari lagi di akhir pekan bersama saya. 2 hari yang singkat itu dipenuhi tawa dan kegembiraan. Sesuai ucapan Citra, mereka mulai merawat kebun saya. Dimas, seorang eksekutif perusahaan yang seumur hidupnya hanya berurusan dengan dokumen dan komputer, kini menyingsingkan celana, mencangkul tanah, dan menyiapkan lahan untuk menanam bibit. Citra, tanpa takut kotor, membersihkan kandang ayam yang sudah tua dan melepaskan anak-anak ayam yang telah dibelinya. Rian sangat gembira. Dia berlari-larian di seluruh kebun, mengejar anak ayam atau bermain tanah hingga wajahnya cemong. Melihat 3 generasi bekerja dan bermain bersama di kebun kecil itu, hati saya terasa sangat hangat. Tetangga yang lewat semua memandang dengan iri, mengatakan rumah kami selalu ramai seperti ada hajatan. Selama 2 hari itu, anak-anak saya menata semua barang di rumah dengan rapi dan efisien. Mereka membelikan kulkas kecil untuk menyimpan makanan, teko listrik, dan sebuah TV baru agar saya tidak bosan menonton berita. Mereka juga tidak henti-hentinya mengomeli saya, mulai dari minum obat tepat waktu, makan makanan yang baik, hingga tidur lebih awal. Perhatian mereka begitu detail, kadang-kadang saya merasa seperti menjadi anak kecil dan mereka menjadi orang tua saya. Tapi saya sama sekali tidak merasa terganggu. Sebaliknya, saya sangat bahagia dicintai dan dirawat oleh anak-anak, dan tibalah saatnya mereka harus kembali bekerja. Minggu malam setelah makan malam, Dimas memuat barang-barang ke mobil. Perpisahan kali ini tidak terasa berat atau sedih seperti sebelumnya, hanya menyisakan sedikit rasa rindu. Citra memegang tangan saya dan berpesan, "Bapak, di rumah jaga kesehatan ya. Kalau obatnya habis, langsung telepon kami biar kami kirim. Akhir pekan kami datang lagi." Rian memeluk kaki saya dan merengek, "Nggak mau pulang. Mau sama Mbah Kung." Setelah saya bujuk dengan janji akan membuatkan layang-layang yang sangat besar minggu depan, barulah dia mau naik ke mobil. Saya mengantar mereka sampai ke ujung desa. Tidak lagi hanya di depan gerbang, saya ingin berjalan sedikit lebih jauh bersama mereka, ingin memperpanjang waktu kebersamaan kami sedikit saja. Saat mobil dinyalakan, Dimas menurunkan kaca jendela dan berteriak, "Bapak, masuk ya. Sudah mau gelap." Akhir pekan kami datang lagi. Saya mengangguk dan melambaikan tangan kepada mereka. Saya berdiri di ujung desa, menatap mobil itu hingga benar-benar hilang di ujung jalan. Senja berwarna jingga mewarnai seluruh dunia, tampak begitu damai. Kali ini, saya tidak lagi merasa sepi atau hampa. Hati saya dipenuhi kehangatan dan kedamaian yang aneh. Saya tahu, meskipun mereka jauh, hati mereka akan selalu tertuju pada saya, dan hati saya pun akan selalu mengikuti langkah mereka. Jarak geografis kini bukan lagi penghalang. Itu hanya akan membuat momen-momen kebersamaan kami menjadi lebih berharga. Saya berbalik dan berjalan perlahan menuju rumah. Rumah saya tampak begitu nyaman dengan lampu yang menyala terang. Saya tahu, mulai sekarang, dimanapun saya berada, baik di rumah desa yang layak ini maupun di apartemen modern di Jakarta, saya tidak akan pernah sendirian. Karena saya selalu memiliki rumah untuk pulang, rumah di mana keluarga, anak-anak yang berbakti, dan cinta yang tak berkesudahan menanti. Sebuah cinta abadi yang tidak bisa ditukar dengan apapun.
Sejak hari itu, hidup saya membuka lembaran baru. Lembaran yang penuh dengan kegembiraan dan kedamaian di usia senja. Saya tidak lagi harus tinggal sendirian di rumah yang dingin, tidak lagi khawatir akan nyeri dada yang datang tiba-tiba atau biaya hidup. Hidup saya kini berkelimpahan, baik secara materi maupun batin. Sesuai janji, Dimas dan istrinya datang setiap akhir pekan. Mobil mewah itu kini menjadi pemandangan yang akrab bagi warga Suka Asih. Setiap Jumat sore, saya akan menunggu mereka di ujung desa, dan setiap Senin pagi, saya akan mengantar mereka. Pertemuan dan perpisahan singkat itu, alih-alih membawa kesedihan, menjadi penantian dan kegembiraan kecil dalam rutinitas saya. Setiap kali datang, mereka selalu membawa berbagai macam oleh-oleh dari Jakarta, susu, biskuit, atau camilan bergizi buatan Citra. Mereka tidak pernah mengizinkan saya melakukan pekerjaan berat. Dimas akan mencangkul di kebun dan memperbaiki pagar, sementara Citra mengurus urusan dapur dan mencuci. Mereka membuat akhir pekan saya menjadi hari-hari yang sibuk dan penuh tawa. Para anggur di halaman kini mulai ditumbuhi daun-daun hijau. Sayuran yang ditanam Citra tumbuh subur, dan anak-anak ayam telah tumbuh besar dan bertelur setiap hari. Saya jadi punya kegiatan setiap hari. Menyiram tanaman, memberi makan ayam, mencabuti rumput liar. Pekerjaan fisik ringan ini membuat saya merasa masih sehat dan berguna. Sesekali saya memanen sayuran segar dan telur untuk dibagikan kepada Pak Karto dan tetangga lainnya. Hubungan dengan tetangga pun menjadi semakin erat. Saya tidak lagi canggung menggunakan ponsel pintar. Sekarang saya sudah cukup mahir. Setiap hari, saya melakukan panggilan video dengan anak dan cucu. Melihat wajah Rian di layar, mendengarnya berceloteh tentang sekolahnya, semua kelelahan saya hilang. Kadang-kadang jika badan terasa kurang enak, saya akan menelepon Citra untuk bertanya. Dia selalu sabar mendengarkan dan memberikan nasihat yang berguna. Saya tidak lagi harus menyembunyikan penyakit sendirian. Terkadang, untuk refreshing, anak-anak akan membawa saya ke Jakarta untuk tinggal selama beberapa minggu. Saya kembali berjalan-jalan di taman, bertemu dengan teman-teman lansia di Jakarta, dan menikmati kelucuan cucu saya. Hidup saya menjadi perpaduan yang diberkati antara kedamaian pedesaan dan dinamisme kota. Saya merasa menjalani hidup yang sangat beruntung dan memuaskan. Orang-orang di desa semua mengatakan saya beruntung. Tapi saya selalu berkata kepada mereka, ini bukan karena keberuntungan, tapi karena saya memiliki anak-anak yang bijaksana dan tahu bagaimana menjadi manusia. Mereka tidak hanya memberi saya uang, tapi sesuatu yang lebih penting, pengertian, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Dan saya pun belajar sesuatu, bahwa orang tua yang menua juga harus belajar bagaimana menjadi lansia yang bahagia. Berusaha menjaga kesehatan, mencari kebahagiaan-kebahagiaan kecil untuk diri sendiri, dan yang terpenting, tidak menjadi beban atau merepotkan anak-anak. Perhatian dan pengertian harus datang dari kedua belah pihak. Hanya dengan begitu, keluarga bisa menjadi tempat berlindung yang sejati, dan semua anggota generasi bisa hidup harmonis dan bahagia. Itulah pelajaran paling berharga yang saya dapatkan di senja kehidupan saya.